Di Banyuwangi, Jawa Timur, kelangkaan BBM sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Menurut sejumlah pengelola SPBU, kelangkaan BBM terjadi akibat keterlambatan dan pengurangan pasokan BBM dari Pertamina. Di SPBU Kelatakan, pihak pengelola mengaku biasa mendapatkan pasokan 20 hingga 24 ribu liter solar. Namun akibat pemberlakuan sistem baru, pasokan solar berkurang hingga 10 ribu liter. Sementara untuk premium yang biasa dipasok 8 ribu liter, kini berkurang menjadi 6 ribu liter. Akibat pengurangan pasokan, pengelola SPBU mengaku menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Banyak dirugikannya juga, karena seharusnya penjualan lancar, sekarang agak terhambat. Kelangkaan BBM jenis solar, premium, dan Pertamax juga terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Keterlambatan ini akibat peralihan sistem delivery order dari manual ke online di depo Pertamina Rewulu. Bahkan selama 2 hari terakhir, pasokan BBM jenis solar sama sekali terhenti. Padahal kebutuhan solar di kawasan ini setiap harinya mencapai 3 hingga 4 ribu kiloliter. Kelangkaan BBM juga terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Setelah Pertamax sulit ditemukan, kini giliran premium yang mengalami kelangkaan. Kelangkaan premium sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Di SPBU Jalan RE Marta Dinata misalnya, persediaan premium sudah habis sejak hari Rabu kemarin. Akibatnya banyak pemilik kendaraan yang hendak mengisi BBM harus kecewa. Dari Banyuwangi, Yogyakarta, dan Bandung, Tim Liputan Metro TV. Keluarga penumpang KM Teratai Prima ini marah kepada tim SAR karena kecewa dengan upaya pencarian penumpang yang dinilai lamban. Mereka mendesak tim SAR tidak lagi menunda pencarian karena khawatir dengan nasib keluarganya. Keluarga penumpang KM Teratai Prima asal Pinrang, Sulawesi Selatan ini sengaja datang ke Pelabuhan Majene untuk mencari informasi mengenai keluarga mereka. Mereka mengaku sudah 3 hari berada di Majene. Keluarga para korban ini tidak terima dengan penjelasan petugas posko yang menyatakan pencarian terkendala oleh keterbatasan personil dan peralatan yang tersedia. Mereka menyatakan jika pihak posko tidak serius, mereka akan membiayai sendiri upaya pencarian. Sejumlah keluarga korban asal Pinrang ini bahkan telah berinisiatif mengumpulkan dana untuk membeli bahan bakar guna membantu pencarian. Dana sebesar 2 juta rupiah yang terkumpul rencananya akan digunakan untuk menyewa 3 kapal nelayan setempat. Sementara pencarian akan dilakukan sendiri oleh keluarga korban dengan dibantu nelayan setempat. Sementara sebagian warga lainnya mendatangi Pelabuhan Pangaliali mendesak pihak kepolisian setempat untuk ikut membantu proses pencarian. Keluarga korban bahkan sempat melepaskan tali pengikat di dermaga. Namun langkah ini berhasil dihalangi petugas. Petugas meminta keluarga korban sabar dan berhati-hati dalam melakukan pencarian, karena dalam beberapa hari ke depan cuaca di perairan Majene dan sekitarnya diperkirakan masih akan dilanda gelombang tinggi. Tim Liputan Metro TV. Inilah PT Muji Rahayu, pembuat kapal teratai Prima yang tenggelam di Majene, Sulawesi Barat. Galangan kapal ini berada di Loa Gagak, Kecamatan Sungai Kujang, Samarinda, Kalimantan Timur. Perusahaan ini mendapat kontrak pembuatan kapal teratai Prima tahun 1999 lalu dari perusahaan pelayaran rakyat PT Bunga Teratai, pemilik terdahulu KM Teratai Prima. Pimpinan PT Muji Rahayu Darmansyah mengatakan desain kapal berasal dari pemilik kapal, sementara perusahaannya hanya sebagai kontraktor pelaksana pembuatan KM Teratai Prima. Menurut Darmansyah, kondisi KM Teratai Prima masih sangat layak untuk dioperasikan karena baru berusia 10 tahun. Ya rata-rata kan peraturan pemerintah kapal kan 20 tahun kan baru scrap. Itu tahun berapa dibuat, Pak? Itu tahun dibuat kan 99 baru di 10 tahun lah baru. Jadi kalau dibilang layak, masih sangat layak. Hanya saja Darmansyah tidak mengetahui apakah kapal motor tersebut sudah melakukan pergantian mesin. Karena saat kapal motor itu dibuat, mesin yang digunakan yakni mesin berkekuatan 2 kali 1500 PK. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fitriansa Adi Surya, Metro TV.
Masih jelas dalam ingatan, tepat di tahun baru 2007, pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan KI 574 hilang dalam penerbangan dari Makassar menuju Manado. Pesawat berpenumpang 96 orang itu jatuh di perairan Majene, Sulawesi Barat. Pencarian yang dilakukan selama berhari-hari tidak membuahkan hasil. 8 bulan kemudian, kotak hitam milik Adam Air akhirnya ditemukan dalam kondisi masih utuh, kendati nomor platnya sudah terlepas. Selain pesawat Adam Air, sejak Juli 2007 hingga Juli 2008, tercatat 4 kapal juga tenggelam di perairan ini. Di antaranya kapal motor Mutiara Indah yang tenggelam 1,5 mil dari pantai Tanjung Rangas pada 19 Juli 2007. Satu hari kemudian, KM Fajar Mas juga tenggelam 60 mil dari pantai Tanjung Rangas, Majene. Cerita tentang perairan Majene, Sulawesi Barat belum berakhir. Kapal Teratai Prima yang membawa sekitar 200 orang tenggelam Minggu dini hari juga di wilayah perairan yang sama. Kapal seharusnya sudah tiba di Samarinda 10 jam kemudian, namun baru berlayar 8 jam, kapal dihantam gelombang tinggi di perairan Majene, Sulawesi Barat. Dirjen Perhubungan Laut Debhub, Sunario, memastikan kondisi KM Teratai Prima layak berlayar. Kalau kapal itu dengan cross ton 747 ton secara teknis layak untuk melayari Parepare Samarinda, dan itu memang kapal penumpang, sehingga kalau dia ngangkut penumpang ya sudah memang seperti itu. Jika kondisi kapal betul layak berlayar, lantas apa penyebab tenggelamnya KM Teratai Prima? Banyak kalangan menilai faktor cuaca buruk sangat berperan dominan. Selain itu, kondisi perairan Majene, terutama di sekitar Masalembo, sangat ikut berperan. Berdasarkan grafik terlihat pola pergerakan arus yang melewati segitiga Masalembo. Arus ini sangat dipengaruhi faktor cuaca dan musim. Sementara dari Selat Makassar, ada arus lain dari utara yang merupakan termoklin atau aliran laut akibat perubahan suhu lautan. Kedua arus ini bertemu di sekitar segitiga Masalembo. Pergerakan arus ini jelas sangat mempengaruhi pelayaran laut di wilayah ini. Pertemuan arus ini mengakibatkan munculnya pusaran yang tentu sangat fatal bagi pelayaran. Tim Liputan Metro TV. Ini